Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners di akhir pekan ini di hari Jumat. Iya. Yalah. Ini libur nih sebenarnya nih, ya kan? Tanggal merah loh. Tanggal merah, Iya kan? iya. Selamat Paskah bagi Okezoners yang merayakan. Dan ini kita kedatangan tamu istimewa. Iya. Ini Persugihan Morning Zone. Ada Om Arung. Sehat Om. Sehat, Kita sehat. tes dulu ah. Oh iya. Luar biasa. Libur-libur datang ke kantor hanya Iya. untuk menemani Okezoners di Betul pagi hari. sekali. Iya. Mantap. Mantap ya. Sore. Biasa sore. Dia ibadah ya. Iya, sore aja. Oke. Iya. Tapi sore ya Om ya. Sore. Oke, siap. Oke, nih kita akan bahas apa nih Om Arung? Kalau ada Om Arung udah pasti bahasannya terkait soal olahraga. Iya, betul. Iya. Di pekan ini kita ada Iya. beberapa topik utama. Highlights nih ya. Highlight Iya. utama dari Okezone itu ada Timnas Indonesia U17 yang Itu kemarin yang pertama di Piala tuh. Asia U17 Iya. pertama. Yang kedua tentu saja seperti biasa, Iya. MotoGP. MotoGP pastinya. Dan yang terakhir ada badminton ya. Ya, terakhir ada badminton. Menjelang Sudirman Cup ya. Menjelang Piala Sudirman, betul, Sudirman Cup. Oke. Ini kita ngomong satu-satu dulu nih Om. Oke, Ya oke, kan? satu-satu. Ngomongin U17. U17. Ya kan? Hmm. Yang ya banyak yang salah prediksi ya kan? Karena kalah telak 0-6 06 dengan iya. Korea Utara. Menurut Iya. Om Arung seperti apa sih? Emang katanya levelnya emang udah beda nih gitu. Kalau kita bicara soal sudah sampai di level knockout ya, atau fase gugur, semua itu akan berbeda karena Iya. pemain itu ketika sudah sampai di fase gugur itu baru akan keluar Pressure-nya. mentalnya. Hmm. Bagaimana dia menangani menghandle pressure yang ada, Iya, juga bagaimana akhirnya kemampuan terbaiknya keluar. Iya, iya. Seringkali kan kalau misalnya kita flashback ya ke Piala Dunia 2002 misalnya di Qatar, Argentina kan kalah di pertandingan pertama. Iya. Setelah itu mereka memperbaiki diri, keluar-keluar akhirnya juara. Spanyol 2010 Piala Dunia juga begitu, kalah di awal lalu memperbaiki akhirnya juara. Nah, terkadang ketika sudah sampai di turnamen, kemenangan itu akan membuahkan pemain gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia sudah nilai sempurna, sebetulnya itu adalah momentum positif kalau misalnya bisa diubah dengan mindset Iya. yang berbeda gitu. Tapi ketika sudah sampai di level knockout, fase gugur, ya semua akan berubah. Iya, iya. Dan memang ya kita sebenarnya menang waktu itu kan lawan Korea Selatan ya. Iya, Korea Selatan. Tapi Korea Utara ini Korea Utara- entitas yang berbeda ya. Tapi bisa dibilang berbeda gitu. Iya. Kalau kita bicara Korea Selatan dan Korea Utara gitu, Iya kan? Korea Selatan kan ya mungkin bisa dicarilah datanya, bisa Betul, dicari video itu pertandingannya. dia. Jadi tim pelatih itu sudah Bener. tahu, oh ini pemain mainnya gini. Iya. Nanti dia taktiknya betul, begini. Ketika betul. sampai di Korea Utara, Nah, satu-satunya sumber videonya adalah ketika turnamen. Iya, Nah, ketika turnamen kan bisa aja Iya. tim nyembunyiin kekuatan kan. betul. Jadi dia diintip lawan udah mainnya Iya. nggak usah gini-gini banget. Turnamen itu pun yang dilakukan di fase grup. Di fase grup 3 pertandingan Iya. doang. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba loh kok jago? lo kok jago gitu. Gitu, Korea Utara. ya Dan kan? jangan lupa Korea Utara itu 2 kali juara juga U17 Piala Asia. Nah, Korea Utara 2 kali ya. 2 kali juara. Jadi nggak yang Iya, mungkin itu dia ini strateginya dia tertutup. Iya, ya. tertutup. Jadi- Introvert ya. iya. Jadi tidak diprediksi lawan. Jadi itu blessing in disguise ya. Negaranya tertutup tapi ternyata nggak ketahuan lawan gitu. Iya, dan pemainnya kan nggak main medsos ya. Iya, karena nggak ketahuan bener. Iya, jadi nggak Bener. tahu siapa pemainnya. Nggak ketahuan. Datanya cuma data yang, oh ini rilis pertandingan pemain, Iya, ya cuma itu dari doang. DSP doang. Cuman Tim- backgroundnya dia siapa kita nggak Iya. tahu. Mainnya di mana? Mainnya di gitu. mana, di mana tahu. Emang ada liga di Korea Utara? Ada. Oh ada ya? Pasti ada. Cuman kan kita nggak tahu. Iya kan. Tapi beberapa tahun terakhir kayaknya Liga Korea Utara nggak ikut ini kompetisi AFC gitu. Kayak misalnya AFC Champions League, Iya, AFC iya, iya, iya. Elite 2 gitu. Nggak ikut kayak. Jadi Ya, nggak makanya ketahuan. ada nggak? Ada. Gitu, oh ada ya? Cuman nggak tahuan. Nggak, jangan-jangan mereka ikut TC, ya kan? Dari kelompok umur Dari kelompok U12 misalnya Iya, gitu, bisa U14, U17 gitu. Memang tidak diikutkan liga. Nggak ikut. Heeh, Bisa jadi aja. full TC gitu. Jadi full TC. Iya. Heeh. Bisa. Bisa juga, Kan kita kan? juga nggak tahu di Korea Utara terjadi apa. Yang kita juga nggak tahu misalnya. Kemarin ada netizen yang bercanda juga. Gimana? Sebenarnya kita kalah 6-0 nggak apa-apa menyelamatkan nyawa pemain. Soalnya kalau kalah nanti dirundal. Iya. Itu jokes Itu netizen jokes Indonesia netizen ya. aja ya. Ya kan kita juga Iya, nggak iya, tahu. iya.
Dan memang ya memang data terkait soal Korea Utara ini nggak banyak juga gitu ya. Akhir itu juga yang membuat pusing pelatih mungkin ya. Iya, betul. Untuk meracik kira-kira komposisi formasi itu nanti akan seperti apa nih menghadapi lawan yang unpredictable lah bisa dibilang. Gitu. Oke, dan itu akhirnya Indonesia gugur lah, sudah selesai ya. Tetapi tetap melaju ke Piala Dunia. Karena ada perubahan format kan, jadi kita dapat tiket ke sana. Dapat tiket ke sana ya. Dan ini yang benar-benar harus dimanfaatkan. Iya betul. Ini ya kan? kekalahan ini harus jadi pelajaran bahwa ternyata level kita tuh masih di situ, belum level selanjutnya. Jadi dan harus ditingkatkan lagi. Bagaimana nanti misalnya ketemu lawan yang sulit diprediksi, yang tidak tertutup seperti Korea Utara. Dan nggak tertutup kemungkinan juga kan Indonesia ketemu Korea Utara lagi nanti Piala Dunia di fase gugur. Waduh. Iya kan? Nggak tertutup kemungkinan juga. Oh, tapi udah ada pengalaman. Udah ada pengalaman. Oh, pemainnya ini lagi. Tapi siapa tahu pemainnya ganti lagi. Iya. Kan kita nggak tahu. Bener. Pemainnya Kim. Nah itu kalau Korea Selatan Kim Park. Kalau Korea Utara tuh namanya keluarganya. Oh ini. bukan Kim ya. Kim ada, Kim ada. Ya. Tapi namanya agak aneh-aneh. Marga ada Ri, marga O. Oh gitu. Iya. Tapi yang pasti nggak ada nama Kim Jong Un di sana karena nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Cuma satu doang. Jadi kalau namanya Kim Jong, nah belakangnya apa gitu. Oh. Iya, nggak boleh sama. Nggak boleh sana, dan Ongnya pun jangan Jong, tapi Jeong gitu. Oh. Tapi bacanya Jong. Iya. Luar biasa, udah pernah ya ke sana ya? Udah pernah ke sana? Pengen sih ke sana, belum. Penasaran tapi ya? Penasaran. Kayak gimana ya? Indonesia kan punya kedutaan Korea Utara ya. Jadi kita sebetulnya ke sana pun disambut. Iya, dan kita juga mungkin ya, ini ide juga sih ya. Ya mungkin nanti kita akan lawatan gitu timnas kita gitu ya untuk melawan timnas Korea Utara kan mungkin ya. Boleh aja kita ke sana. Iya. Jadi friendly match gitu misalnya. Friendly match bisa. Iya kan. Iya, supaya kita juga tahu gitu. Ya kan untuk negara-negara yang tertutup ya kan, yang tidak bisa diprediksi. Nah, itu kita bisa lihat pemetaannya. Mungkin kita bisa ngelihat training centernya kayak gimana gitu ya. Kan kita nggak tahu di sana. Soalnya kemarin nonton ya, itu pemain-pemainnya tuh gigih banget ya. Gigih. Iya. Kayak nggak ada ininya Iya. Bukan nggak ada pantang menyerah gitu. Iya. Struggle banget gitu. Iya. Dan persisten banget gitu mainnya. Memang gitu tipikal Korea Utara. Oh. Mainnya Ngotot. Iya, benar. Bahasa Indonesianya susah sih. Waduh. Ngotot ya, benar ya. Mainnya persisten banget gitu. Iya. Dan itu yang membuat akhirnya tim kita walaupun udah bikin bis berhenti ya. Waduh. Di depan gawang. Parkir Airbus. Nggak cuma bus kalau kata Mourinho. Iya. Saya nggak cuma parkir bus, parkirnya Airbus. Iya, lebih gede ya. Lebih gede. Tetap aja bisa kejebolan gitu. Iya. Soalnya ya itu tadi, mereka perjuangannya bagaimana untuk menang. Iya. Karena kan kalau dan fisiknya kuat loh. Fisiknya kuat. Di luar dugaan. Iya, benar. Fisiknya kuat. Ya, itulah Korea. Ikut militer kayaknya. Aduh. Ada sih wajib militer, tapi kayaknya belum umur 17 dong. Jangan dong, kejauhan banget. Iya. Kalau di Korea Selatan. Ada. Korea Utara juga pasti ada. Oh, iya pasti, Pak. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak ya. Oke. Tapi ini jadi momentum juga ya buat timnas U17 untuk berbenah diri, ya kan? Apalagi nanti menghadapi kompetisi turnamen yang jauh lebih besar. Jauh lebih variatif lawannya, nggak cuma di Asia doang, karena dunia, ya kan? Iya. Dan tim-tim yang mungkin jarang banget ketemu. Betul. Dan harapan saya ya, ketemunya sama tim-tim kelas dunia. Argentina, Brazil, ya kan? Iya. Ya kan, terus kemudian Spanyol, Jerman, iya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya supaya dapat spotlight Om. Betul. Iya kan? Pasti disorot ya. Iya, karena pasti akan banyak scouting. Bener. Iya kan? Dan berharap supaya anak-anak muda di Indonesia ini juga bisa di-scouting sama pencari-pencari bakat dari Eropa untuk nantinya diboyong. Iya. Kalau kita ingat waktu U17 di 2003 di Indonesia ya, 2023, itu ada beberapa pemain yang sekarang tuh jadi incaran klub-klub besar gitu. Iya. Di Brazil ada Vitor Reis yang sudah direkrut sama klub besar, terus juga ada Claudio Echeverri dari Argentina, Vitor Reis dari Brazil. Jadi gitu-gitu. Iya, dan sempat main sama kita lah padahal ya kan? Di usia-usia mudanya gitu, maksudnya di kelas kelompok umur satu level muda, lah gitu. Iya. Ya pokoknya nanti bagaimana di turnamen Piala Dunia U17, Coach Nova semoga bisa
mempersiapkan tim dengan baik. PSSI juga bisa memfasilitasi misalnya mau itu TC, mau itu uji coba. Uji coba sebetulnya lebih penting daripada TC karena kan iya benar. Pemain U17 itu jarang bisa punya kompetisi di sini ya. Iya, minim pengalaman lah bisa dibilang. Terakhir kan mereka biasanya di EPA, Elite Pro Academy. Elite Pro Academy itu cuma beberapa bulan, nggak berkelanjutan. Di klub belum dapat banyak menit bermain. Iya. Jadi mau nggak mau ya perbanyak uji coba. Harapannya uji cobanya sama siapa nih kira-kira? Uji cobanya mungkin setelah ini ya. Kalau biasanya kan turnamen itu ada drawing. Setelah drawing nanti ketahuan misalnya ketemunya tim Amerika Selatan, tim Eropa, tim Afrika misalnya seperti itu. Iya. Dicarilah tim uji coba. Gini deh, misalnya drawing ketemunya di grup tuh. Ini lintas benua kali ya uji cobanya. Iya, misalnya ketemu di fase grup tuh ketemunya ini aja ya. Contoh ya, Brazil, terus ketemu Spanyol, terus misalnya ketemu dari Afrika Pantai Gading lah misalnya. Iya. Nah, cari lawan yang kira-kira punya mainnya kayak Brazil, mainnya kayak Spanyol, kayak Pantai Gading. Nah, itu penting. Bener. Pantai Gading gawat ini, karena ada Drogba ya. Wah, Drogba Junior. Ada Drog, julukannya ada Drog, plesetan. Afrika tuh kalau U17 lebih gawat, soalnya yang paling banyak juara U17 itu Nigeria. Iya benar. Nigeria 5 kali, bawahnya udah Brazil 4. Terus negara kayak Ghana pun pernah juara gitu. Iya, jadi bener. Yang perlu diwaspadai di U17 itu selain Amerika Selatan, Eropa ya Afrika. Jadi kalau misalnya nanti di fase grup ketemu tim Afrika, hati-hati aja. Karena mereka juga unpredictable juga ya. Unpredictable. Karena biasanya pemain-pemain Afrika itu lebih ini ya. Ketika di junior tuh mereka lebih bersemangat untuk main karena mereka punya motivasi pribadi lah. Iya, meningkatkan taraf hidup, ya kan segala macam ya. Direkrut sama klub-klub Eropa. Gitu. Iya. Menjadi spotlight. Ya. Dan ya mudah-mudahan ini jadi ajang yang bagus untuk spotlight anak-anak muda di Indonesia. Timnas ya, timnas U17. Ada perubahan ini nggak kira-kira? Kalau perubahan pemain kemungkinan pasti ada. Pasti ada ya? Ya. Tapi yang kemarin jadi highlight siapa aja nih? Misalnya penjaga gawang ya, Dava itu udah bagus lah, nggak terlalu perlu dibongkar. Evandra tuh udah pasti main. Evandra kan sudah main di Piala Asia U20, yang level yang lebih tinggi, jadi dia pasti akan dipertahankan sama Coach Nova lah. Umpan-umpannya luar biasa loh Evandra. Iya, Evandra oke lah, sangat oke. Terus ada Zahabi, Goli. Dia udah pernah debut juga lah sama Persija. Terus juga ada Fadli Alberto, strikernya nih ya. Dan ya ada beberapa pemain yang Putu Panji juga sebagai kapten, sebagai pemain belakang gitu. Jadi Matthew Baker juga ya. Matthew Baker kan udah main di Melbourne City U17 atau U18, udah lumayan lah di klub. Jadi pemain-pemainnya kemungkinan ya mungkin yang akan dibongkar adalah dari sisi pelapis. Oke. Tapi pemain-pemain intinya tetap ya. Kemarin kelihatan ya jomplangnya ya. Jomplang. Pada saat melawan Yaman ya. Tahun Yaman ya. Iya dia kan pakai tim pelapis rotasi. Baru bisa gol itu setelah semuanya diganti dengan pemain-pemain inti. Dan ini mudah-mudahan menarik juga nih. Kita tunggu nih. Nggak sabar sih pengen nonton. Iya. Tanggal bulan November di November Qatar. Ya. Di Qatar. Wah, ini 3 sampai 27 November di Qatar. Ada kemungkinan juga naturalisasi? Naturalisasi kemungkinan kayaknya nggak ada sih. Untuk tim usia 17 ya belum ya? Belum. Kalau kan kalau misalnya U17 itu biasanya kalau di luar negeri itu masih bisa berpindah ke warga negara. Jadi nggak ada naturalisasi ya? Nggak jadi hal yang urgent ya? Nggak jadi hal yang urgent. Kecuali mungkin dia mau main di Indonesia itu misalnya nih kayak Matthew Baker gitu, dia belum megang, kan dia masih di bawah 21 tahun, masih boleh pilih kewarganegaraan kan? Iya. Nah itu masih bisa datang sini tanpa visa gitu. Oke. Nanti kalau kecuali dia sudah megang salah satu paspor gitu, paspor Australia misalnya. Iya. Dia harus punya paspor Indonesia dulu kalau main gitu. Jadi kalau masih di bawah 21 kayaknya masih bisa. Masih bisa fleksibel ya. Termasuk juga kan kita juga banyak naturalisasi pemain Belanda ya. Iya. Mereka juga main di U17 kan ya? Iya. Masih bisa. Bahkan sampai U19. Iya. Kalau case-nya Matthew Baker kan dia ibunya orang Indonesia, jadi dia masih di kewarganegaraan, jadi masih bisa pilih. Tapi kalau misalnya sudah kakeknya yang punya darah Indonesia itu mungkin dinaturalisasi. Tapi kalau misalnya salah satu orang tuanya orang Indonesia tapi di luar negeri masih boleh. Oke, menarik nih.